I must go. No, no. No, he'll understand. No. How? I found a letter from a specialist. Halo bosku, kali ini kita akan membahas alur sebuah film yang berjudul What the Pepper Saw. Film ini menceritakan tentang seorang bocil berusia 8 tahun yang terobsesi sama ibu tirinya sendiri. Dan dia sampai berani untuk meminta ibu tirinya itu untuk melakukan hal yang sangat di luar dugaan. Bagaimanakah ceritanya? No, no. No, he'll understand. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Daftar Alur. If it helps. I don't know what you're talking about. Film dimulai dengan seorang mama muda bernama Alice yang baru saja pindah ke rumah barunya. Ketika Alice sedang minum, ia mendengar suara orang masuk ke dalam rumahnya. Alice pun langsung bergegas memeriksa keadaan. Nah, di sini ternyata adalah Marcus atau anak dari suami barunya. Lily terkejut karena seharusnya Marcus di jam yang masih pagi ini sedang berada di sekolahnya. Ketika ditanya seperti itu, Marcus menjawab kalau di sekolah gurunya sedang ada rapat sehingga ia pulang lebih awal. Setelah itu, Alice menawarkan Marcus makanan favoritnya, namun dia enggak mau. Alice pun sempat kebingungan oleh Marcus. Alice akhirnya mengajak anak tirinya itu untuk berbasa-basi. Ia menyadari kalau Marcus suka membaca buku pengetahuan, bahkan untuk seumurannya, Marcus sudah membaca buku yang jauh di atas umurnya. Di saat yang sama, Marcus mengajukan beberapa pertanyaan yang malah membuat Alice semakin bingung. Karena bocil berusia 8 tahun itu malah bertanya berapa usia Alice, dan percakapan itu malah seakan Marcus ingin PDKT sama ibu tirinya sendiri. How old are you? Malamnya Alice mendapatkan telepon dari sang suami yang katanya ingin berbicara dengan Marcus. Alice lalu mendatangi Marcus yang sedang mandi. Ia lalu memberikan teleponnya kepada Marcus dan mereka pun akhirnya mengobrol. Lalu setelah selesai berbicara, Marcus kembali memberikan teleponnya kepada Alice dan mereka pun mengobrol. Nah, di sini Marcus dengan santuinya merabah gunung kembar Alice sembari senyum-senyum. Alice pun dibuat menjadi tak fokus. Dan akhirnya ia malah menutup telepon dari sang suami dan lantas pergi meninggalkan putranya. Dari sana ia pun berasa kalau ada yang gak beres dengan Marcus. No, no, he'll understand. Esoknya Alice melihat Marcus dari kejauhan yang sedang bermain. Alice merasa curiga mengapa Marcus tidak pernah bermain dengan teman seusianya. Dia lebih sering menghabiskan waktunya sendirian saja. Saat sedang bersantai, Alice bertanya kepada Marcus. Kenapa ia tidak memiliki teman? Marcus dengan santai menjawab kalau ia tak membutuhkan teman. Ia bisa menyelesaikan segala sesuatunya tanpa dibantu. Beberapa minggu setelahnya, Paul akhirnya pulang dengan menggunakan pesawat jet pribadi Alice dan Marcus pun menjemputnya di bandara. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah dengan menggunakan mobil mewah. Ketika di perjalanan, Marcus memperhatikan tangan ayahnya yang mulai bandel dan menuju ke arah serabi Alice. Dan dia pun hanya senyum-senyum sendiri memperhatikannya. You can come and work for him whenever you like. Tiba di rumahnya, Alice dan Paul pun langsung melakukan permainan maju mundur. Setelah selesai, Alice bertanya kepada Paul mengapa Marcus tak memiliki teman. Paul menjawab bahwa semenjak ibunya meninggal, Marcus berubah 180 derajat. Ia yang biasanya sering bermain bersama teman-temannya, kini lebih sering menyendiri. Paul juga bercerita bahwa Marcus adalah anak yang sangat cerdas. Lanjut, mereka kini sedang makan malam di sebuah restoran. Paul bertanya kepada Alice apakah ia menggunakan uang yang ada di dalam kamarnya ketika ia sedang berada di Paris. Alice menjawab kalau dia tidak mengetahui keberadaan uang tersebut. Namun di sini Marcus malah berulah dan ia malah ikut memojokkan Alice, padahal nyatanya Marcuslah yang mengambil uang tersebut. Di pagi harinya Alice pun masuk dan mencari uang yang hilang itu di kamar Marcus. Dia yakin kalau Marcuslah yang mengambil uangnya. Namun ia tak berhasil menemukan uang tersebut, yang dia temukan malah sebuah sobekan surat yang berasal dari sekolahnya Marcus. Surat itu berisikan peringatan yang ditujukan kepada orang tuanya.
Namun sampai saat ini baik Alice maupun Paul tak pernah menerimanya. Karena penasaran, pada esoknya Alice mendatangi sekolah Markus dan menanyakan langsung kepada sang kepala sekolah. Di sana Alice mendapatkan sebuah fakta yang mengejutkan kalau ternyata Markus telah dikeluarkan dari sekolah. Kepala sekolah berkata semenjak ia kehilangan ibunya, Markus lebih sering menyendiri. Kepala sekolah juga bilang kalau Markus akhir-akhir ini juga enggak memiliki teman. Tapi meskipun begitu, Markus adalah salah satu anak yang terbilang cukup cerdas. Suatu malam Alice dan Paul pergi mengunjungi rumah temannya yang sedang mengadakan pesta. Di sana Alice menyadari ada yang gak beres di pesta itu, karena sebagian besar dari mereka udah pada teler. Saat di toilet dia pun bertemu dengan pemilik rumah tersebut. Dia adalah Sophie atau teman ibunya Markus. Namun di sana Sophie malah terlihat sedih dan murung, padahal ia sedang mengadakan pesta. Dan ketika ditanya oleh Alice tentang keadaan Sophie, ia menjawab kalau dia sedang teringat dengan ibunya Markus atau sahabat terdekatnya. Dan ternyata hal itu enggak diceritain Paul kepada Alice. Dia pun merasa sudah dibohongi, padahal ia hanya ingin semua masa lalu Paul dan juga Markus diceritakan kepadanya secara terbuka. Karena hanya dengan begitu Alice bisa lebih memahami sifat dan karakter mereka. Dan ujung-ujungnya mereka bisa hidup berdampingan dengan Paul dan juga Markus. Saat di rumah, Alice bercerita bahwa dirinya kemarin pergi ke sekolah. Dia telah menemukan sebuah surat yang sudah dirobek di kamar Markus. Alice juga memberitahu bahwa Markus dikeluarkan dari sekolah karena tindakannya yang anggap bisa dimaafkan pihak sekolah. Paul pun merasa kebingungan, namun pada akhirnya dia tak begitu memikirkan masalah tersebut dan membela bahwa anaknya baik-baik saja. Di sini Alice juga membeberkan bahwa sebenarnya rumahnya Sophie adalah rumahnya Paul bersama dengan istrinya dulu. Confused. Suatu hari Alice naik ke atas gudang. Di sana ia menemukan sebuah kotak besar yang di dalamnya berisikan baju-baju peninggalan ibunya Markus, yang entah siapa yang menaruhnya di atas sana. Dia akhirnya mendatangi Markus dan membuka perbincangan. Markus tahu kalau kedatangan Elisanya untuk membicarakan ibunya. Louis pun menawari hadiah jika Markus ingin sedikit terbuka dengannya. Dia pun menolak pembicaraan itu dan bilang kalau ia bisa mengatasi masalahnya sendiri. Hal tersebut membuat Alice merasa kalau ada sesuatu yang disembunyikan olehnya. I was wondering if there's something special you like to do. Alice yang ingin mengenal Markus lebih dalam akhirnya mencari tahu mengenai ibunya kepada Sophie. Dan akhirnya memberitahu bahwa kematian ibunya bukan karena penyakit yang dideritanya. Pada saat itu Sophie melihat ada sebuah kabel yang sepertinya sengaja diletakkan di betap kamar mandinya. Sesaat kemudian Alice memberitahu kebenaran itu kepada Paul, namun Paul enggan menanggapinya. Ia malah menegaskan kepada Alice untuk tak perlu membahas kejadian ini lagi. Semenjak saat itu kehadiran Alice malah seperti tak dihargai oleh mereka berdua. Paul terlihat lebih condong memberikan perhatian kepada Markus ketimbang dirinya. Begitu pula Markus yang sepertinya kurang menghargai Alice. Atas alasan itu, emosi Alice pun akhirnya memuncak dan mereka kembali lagi mengalami pertengkaran yang cukup hebat. Dan Markus malah tersenyum melihat kedua orang tuanya bertengkar. Alice akhirnya mulai stres mengungkap kebenaran yang sebenar-benarnya. Ia bahkan teler depan anaknya sendiri sembari bertanya pertanyaan yang tidak jelas kepada Markus. Setelah itu Alice mendatangi sang suami yang sudah bersiap untuk berangkat keluar kota. Ia pun menawari Paul untuk diantar ke bandara, namun Paul menolak karena keadaan Alice yang masih teler. Alice pun dibuat semakin sedih karena Paul hanya berpamitan dengan Markus sendiri. Sore harinya Alice kembali pergi ke atas gudang. Dia kali ini menemukan sebuah kejanggalan bahwa ada sebuah lubang yang langsung tertuju ke kamarnya. Alice lagi meyakini bahwa itu adalah ulah Markus. Dia lantas pergi menemui Markus dan memintanya untuk mengakui perbuatannya. Selain itu, Alice juga meminta Markus untuk menceritakan kejujuran soal ibunya dengan nada yang sedikit memaksa. Di sini Markus pun berkata
bahwa ia akan memberikan informasi yang sejelas-jelasnya kepada Alice, namun itu semua tidaklah gratis. Ia meminta sesuatu yang indah kepada Alice. Sejenak Alice terdiam, namun perlahan tanpa diminta ia lekas melepas satu persatu pakaiannya. Lantas Markus mengaku bahwa ialah yang meletakkan kabel itu secara sengaja. Entah apa yang mendasari Markus tega melakukan semua itu, dan pernyataan itu membuat Alice menjadi agak takut dengan bocil 8 tahun itu. Was Sarah's death an accident? No. Beberapa hari kemudian Elisa mengajak Paul ke atas gudang untuk memberitahu lubang yang kemarin dia temukan. Namun secara ajaib lubang itu sudah tertutup. Alice lalu menyuruh Paul untuk membuat anaknya mengakui tindakannya, namun Paul menolak dan menganggap bahwa Alice mengada-ngada. Hingga akhirnya Alice pun dibawa menuju ke psikiater. Di sana Alice bercerita tentang kejadian-kejadian aneh yang dialami selama tinggal bersama dengan Paul dan juga Markus. Namun di sini Alice malah diberikan sebuah pertanyaan yang malah membuat Alice menjadi sangat tertekan. Kejiwaan Alice malah kini menjadi dipertanyakan hingga akhirnya Alice pun dibawa ke rumah sakit kejiwaan untuk melakukan pemulihan. Setelah dilakukan perawatan selama beberapa bulan, Alice pun akhirnya dinyatakan pulih. Kedekatannya dengan Markus juga kini mulai membaik. Hingga akhirnya suatu hari ketika Alice dan Markus sedang berada di sebuah taman. Alice sengaja melempar mainan anjing ke arah jalanan yang membuat Markus berlari mengejar anjingnya. Di saat yang sama, sebuah mobil putih melintas dengan kecepatan penuh, dan Markus pun meninggal dengan tragis. Sementara itu, tak sama sekali terlihat penyesalan dari tatapan Alice. Dia akhirnya bisa hidup dengan tenang bersama dengan Paul, dan lalu film pun selesai.